Halo, kami dari kelompok 6 dari kelas Perilaku Kerja dan Kinerja B2 akan membahas mengenai konsep kinerja dan berbagai metode penilaian kinerja yang dimuat dalam artikel 3 dan 4. Kelompok 6 terdiri atas Vincentia Regina dengan 3 digit NIM terakhir 016, Marcino Rian dengan 3 digit NIM terakhir 024, Lisa Nur Afifa dengan 3 digit NIM terakhir 028, dan Nabila Kusumawardani dengan 3 digit NIM terakhir 181. Untuk bagian pertama akan membahas mengenai artikel 3 yaitu How to Measure Employee Performance, Metrics, Methods, and Tools for Performance Evaluation and Assessment. Cara mengukur kinerja karyawan. Step 1. Role Relevant Goal Setting to Gauge Employee Performance. Penetapan tujuan menjadi komponen yang sangat penting bagi kinerja karyawan, sebab tujuan yang baik akan membantu melibatkan karyawan dalam pekerjaan mereka. Ini harus menjadi suatu proses kolaboratif dibandingkan hanya menetapkan tujuan yang mungkin tidak sejalan dengan pekerjaan mereka. Ketika menentukan tujuan, gunakan OKR atau Objectives and Key Results. Untuk faktor-faktor yang tidak berwujud atau intangible factors dapat menentukan metrik lunak untuk mengukur faktor-faktor tersebut. Agar mengukur secara akurat, tentukan setidaknya 5 aspek. Step 2. Set benchmarks. Jika sudah menentukan aspek-aspek yang ingin diukur, perlu juga menetapkan dasarnya dengan cara mendata untuk sementara waktu kinerja yang diperoleh dari rata-rata karyawan. Dengan adanya data itu, atasan dapat mengatur tingkat kinerja puncak sehingga bisa membandingkan kinerja saat ini versus kinerja yang diinginkan. Step 3. Give employees a guide on how to improve and monitor their progress. Kepemimpinan tidak berhenti pada pengukuran dan benchmarking, tetapi atasan juga perlu mengarahkan karyawan agar dapat berkembang. Sebaiknya, atasan memberikan update secara rutin dan mampu memanfaatkan perubahan positif serta mengatasi kesenjangan dengan bersama-sama. Mengukur efisiensi kerja secara teratur dapat memberikan hasil yang sepadan. Seiring berjalannya waktu, atasan juga dapat menyesuaikan pula tujuan dari tim. Selanjutnya, ada metode untuk mengukur kinerja. Yang pertama, dapat menggunakan Graphic Rating Scales. Jadi, dapat menggunakan Sequential Numeric Scale 1-5 atau 1-10 untuk mengukur metrik kinerja, atau juga dapat menggunakan Frequency Scale seperti selalu, sering, sesekali, atau tidak pernah. Hal ini dapat disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada 360 feedback. Jadi, feedback tidak hanya bersifat sepihak, tapi juga dapat mempertimbangkan masukan dari rekan kerja, manajer, dan pelanggan. Menggabungkan informasi dari berbagai sumber akan memberikan gambaran jelas tentang kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga ada self-evaluation, jadi mengevaluasi kinerja sendiri secara teratur dengan menggunakan pertanyaan esai, multiple choice, atau gabungan keduanya. Kemudian dapat membandingkan dengan ekspektasi dan review tentang diri sendiri. Yang keempat ada manajemen by objective, MBO. Feedback juga dapat diberikan dengan manajemen berdasarkan tujuan dan hasil, namun harus berjalan dengan tujuan dan perusahaan serta komunikasi yang efisien antara manajemen dan staf. Selanjutnya ada checklist, ini cukup sederhana karena hanya menjawab iya atau tidak dan dapat digunakan untuk melihat sejauh mana karyawan memenuhi ekspektasi kinerja. Selain itu, dapat menentukan tingkat keahlian karyawan di bidang tertentu yang memerlukan bimbingan. Selanjutnya ada ranking method, jadi metode ini memberikan peringkat kepada karyawan dari yang paling produktif hingga yang paling tidak produktif berdasarkan serangkaian parameter. Dan yang terakhir ada behaviorally anchored rating scales atau BARS, jadi metode BARS ini menilai perilaku karyawan dan mengungkap kaitannya dengan kinerja pekerjaan. Manfaat dari metode ini yaitu mengukur hal-hal yang tidak berwujud yang biasa diabaikan. Nah, mengapa sih penting untuk mengukur kinerja karyawan? Menilai kinerja secara akurat sangat penting untuk menyelaraskan alur kerja dengan tujuan perusahaan, menghemat sumber daya, dan memprediksi potensi masalah budaya kerja. Hal ini memungkinkan manajer SDM untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, seperti program pelatihan, dan menemukan karyawan yang berkinerja terbaik yang dapat meningkatkan budaya perusahaan melalui pengakuan karyawan. Selain itu, analisis kinerja membantu mengidentifikasi metrik mana yang bukan merupakan indikator signifikan kinerja karyawan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada aspek yang lebih relevan. Meskipun evaluasi kinerja bisa memakan banyak biaya dan waktu, menghilangkan metrik atau aktivitas yang tidak perlu dapat membantu menyeimbangkan manfaat dan kelemahan, sehingga memastikan proses penilaian lebih efisien dan efektif. Berbeda dengan artikel sebelumnya, artikel ini akan membahas how employee performance is measured and why it's important. Pengukuran kinerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama, kinerja karyawan diukur berdasarkan profil pekerjaan dan tugas dari karyawan. Yang kedua, dalam penerapannya, slide berikutnya akan membahas tentang metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Metode pengukuran pertama ialah mengukur tujuan manajemen. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengukur produktivitas karyawan melalui pemberian informasi mengenai kontribusi yang harus dilakukan terhadap tujuan perusahaan. Keberhasilan pengukuran tergantung dari kejelasan tujuan individu dengan apa saja yang harus dikerjakan dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaian dapat dilakukan secara rutin oleh manajer terhadap karyawan agar dapat menilai kemajuan yang dicapai dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul. Metode pengukuran kedua ialah mengukur berdasarkan kuantitas produksi. Pengukuran secara kuantitatif ini yang didasarkan pada jumlah produk yang dibuat maupun nilai moneter dari produk atau layanan dari karyawan. Perlu dipertimbangkan ialah faktor eksternal dari karyawan, seperti lama waktu tunggu, periode pelatihan, hingga kerusakan peralatan. Kelebihan dari pengukuran ini ialah sederhana, efisien, dan cocok untuk bisnis kecil. Selanjutnya, metode pengukuran ketiga ialah mengukur feedback 360 derajat. Pengukuran dengan menggunakan umpan balik dan komentar dari rekan kerja yang mengetahui tugas pekerjaan, peran, dan semacamnya, sehingga semua anggota tim akan sering berinteraksi. Namun, perlu adanya pelatihan khusus agar rekan kerja dapat mengevaluasi feedback agar profesional dan terbebas dari subjektivitas. Metode pengukuran keempat ialah mengukur berdasarkan penjualan. Pada konteks pengukuran kinerja seseorang sales, metode yang dapat digunakan ialah mencatat angka-angka dalam periode yang diputuskan sebagai berikut. Yang pertama ialah total jumlah penjualan. Yang kedua, nilai dalam mata uang dari penjualan yang diselesaikan. Yang ketiga, jumlah penjualan pada pelanggan tetap. Yang keempat, jumlah pelanggan baru. Yang kelima, jumlah panggilan pada klien yang berpotensial. Dan yang keenam, biaya pengeluaran setiap penjualan. Selanjutnya, metode pengukuran kelima adalah mengukur berdasarkan layanan yang diberikan, yang didasarkan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama ialah tugas yang diselesaikan, yang kedua pelanggan yang dilayani dalam periode tertentu, yang ketiga kecepatan layanan, yang keempat adalah feedback pelanggan, departemen, atau tim. Perlu dipertimbangkan juga ialah masalah yang dapat muncul selama pelayanan dilakukan seperti kerusakan peralatan, kekurangan sumber daya, hingga menghemat efisiensi layanan. Metode pengukuran keenam ialah mengukur manajemen waktu pegawai. Mengukur dengan pelacakan berapa lama karyawan menyelesaikan seluruh pekerjaan mereka, menyelesaikan satu tugas, waktu beristirahat, hingga berapa banyak hari libur atau sakit yang diambil karyawan. Pengukuran dapat dilakukan dengan software tertentu di mana karyawan harus selalu memperbarui kemajuan pekerjaan secara teratur. Yang ketujuh ialah mengukur berdasarkan keuntungan. Pengukuran difokuskan pada jumlah keuntungan atau hasil akhir yang diperoleh karyawan pada perusahaan dibandingkan dengan mengukur perilaku karyawan. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu manajemen perusahaan karena hanya perlu memperhatikan aktivitas tingkat tinggi. Selanjutnya yang terakhir ialah mengukur kualitas pekerjaan, yang dapat dilakukan dengan mengukur ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun diutamakan untuk mengukur melalui hasil yang diperoleh karyawan daripada kebiasaan dan perilaku dari karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya, kenapa sih diperlukan mengukur kinerja karyawan? Yang pertama, membantu karyawan berkembang. Dalam hal ini, supervisor akan mengukur kinerja karyawan secara akurat yang menghasilkan feedback ataupun pujian kepada mereka. Dengan adanya feedback dapat membantu karyawan untuk terus berkembang dan menggali serta meningkatkan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, mendukung goal setting. Memiliki tujuan yang jelas dapat membuat karyawan berkinerja lebih baik. Hal ini dikarenakan tanpa hasil kinerja karyawan, tujuan perusahaan tidak dapat terbentuk dengan baik, termasuk dengan diskusi antara manajer dengan karyawan tentang tujuan perusahaan dan apa yang dapat dikontribusikan oleh karyawan terkait tujuan tersebut. Apabila diskusi ini berjalan secara rutin, maka tujuan perusahaan umumnya dapat terpenuhi dan karyawan dapat berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan. Membantu mengukur kinerja perusahaan. Kinerja dan pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari kinerja karyawan dalam mencapai tujuan dan proyek mereka. Lebih lanjut, kinerja karyawan mencerminkan organisasi tersebut. Apabila terdapat beberapa karyawan yang memiliki kinerja yang buruk, maka perusahaan perlu menilai kembali sistem yang mereka terapkan. Kemudian, memberikan pemahaman terkait budaya perusahaan. Maksudnya adalah, perusahaan dapat mengevaluasi kesuksesan karyawan terbaik mereka dengan menggabungkan hasil kinerja, informasi terkait pengalaman, serta survei keterlibatan mereka.
untuk diterapkan dalam budaya perusahaan yang mana dapat membantu karyawan lain untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Dan yang terakhir, membantu menciptakan keadilan dalam karyawan. Dengan sistem pengukuran kinerja yang adil, hal ini dapat menentukan peran dan kompensasi bagi mereka. Karyawan yang memiliki kinerja bagus akan mendapatkan reward, sedangkan yang memiliki kinerja rendah akan diberikan feedback dan bimbingan guna meningkatkan kemampuan mereka, sehingga dapat meningkatkan semangat dan juga kinerja perusahaan. Kita lanjutkan kepada apa yang harus diukur untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang pertama ialah execution of work, di mana memantau pelaksanaan tugas karyawan dengan mengukur kemampuan dalam memprioritaskan dan mendelegasikan tugas agar selesai tepat waktu. Selanjutnya, quality of work. Apabila terdapat penundaan produksi atau tenggat waktu proyek, maka pengukuran kinerja karyawan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi terhadap masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah punctuality, di mana evaluasi kinerja membantu memahami apabila kinerja karyawan buruk mungkin memiliki masalah di tempat kerja atau di kehidupan pribadi, sehingga dapat menemukan metode agar mereka lebih baik. Selanjutnya ialah attitude, di mana karyawan dengan sikap positif akan mudah berkolaborasi dan menerima masukan atau kritik demi hasil yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian terdapat creativity, yang merupakan kreativitas karyawan dalam menemukan pendekatan baru dan waktu yang mereka habiskan dalam mempelajari keterampilan baru dalam upaya mengembangkan diri. Ada juga sales revenue, di mana karyawan yang dapat memenuhi sasaran penjualan dan pendapatan secara konsisten dapat mendukung perusahaan dalam mencapai goals yang telah ditentukan. Sedangkan personal habits merupakan kebiasaan pribadi tertentu karyawan yang akan mempengaruhi kinerjanya baik secara positif maupun negatif. Maka dari itu diperlukan adanya pengaturan kode perilaku perusahaan yang baik supaya memandu perilaku karyawan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu customer feedback, di mana karyawan yang sering menerima feedback positif baik dari customer maupun rekan kerjanya secara tidak langsung akan mendapatkan hasil yang baik pada pengukuran kinerja mereka. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.